Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 1 dari bulan April 2021 bertepatan dengan 19 Sya'ban 1442 Hijriah. Maka pada kesempatan hari ini kita membuka kajian yang baru, masih berhubungan dengan permasalahan bulan Al-Mubarak yang akan datang sebentar lagi insya Allah, dan kita sangat mengharapkan untuk bisa bertemu di bulan yang agung tersebut, ay bulan Ramadan. Setelah di pelajaran yang lalu telah kita bahas tuntas alhamdulillah kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Maka di dalam pembahasan yang berhubungan dengan puasa Ramadan juga adalah salatu tarawih dan qiyamu Ramadan dan salat witir padanya. Maka oleh sebab itu di sini pembicara akan membuka kitab yang baru yang judulnya Al-Akhbar As-Sahihah fi Salati Tarawih wal Witr. Maka seperti biasa penulis membuat judul dengan Al-Akhbar As-Sahihah. Apa makna Al-Akhbar? Jam'u taksir minal khobar. Maka jam'u taksir minal khobar, akhbar atau akhobir. Ama akhobir huwa jam'ul jama' atau di istilah lugatil arabiyah sighah muntahal jumu'. Wa mufraduhu adalah al-khobar. Apa makna al-khobar? Ay an-naba, berita, kabar. Maka bahasa Indonesianya dari khobar adalah kabar, berita. Sudah banyak bahasa Indonesia yang disusupi dan dimasuki dengan bahasa serapan, bahasa Arab. Banyak sekali. Adapun dari segi makna, khobar bimakna naba, kama qala ta'ala fi kitabihil karim di surat Al-Hujurat, fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang-orang yang fasik, satu orang yang fasik, binabain hadas syahiduna, binabain ay bi khobarin, fatabayyanu, maka kalian harus bertabayyun. Ini khobar dari segi lugatan bimakna an-naba, berita. Tabihidat tanam adribu. Adapun fi istilah kullu lafdil arabi indama yudha'u madmunan makna mafhuman lisami' fa inna dhalikal makna imma an yakuna ifadati lil mukhatab wa i'laman lahu bima hasala minhu aw min ghairihi. Wa hadha huwa al-khabar. Al-khabar adalah dimutlakkan di kalimat Arab yang mempunyai makna dan mempunyai penjelasan dari makna tertentu. Dan yang diinginkan al-akhbar hahuna ay kullu ma afadana min qaulin wa fi'lin wa taqririn minan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam au min ashabihi au min au man taba'ahum minat tabi'in au itba'at tabi'in wa hum as-salafus salih. Maka al-akhbar jamak dari khobar yang diinginkan oleh penulis
yang diinginkan adalah masuk istilah ilmil hadis. Maka di ilmil mustalahil hadis disebutkan al-khobar adalah apa-apa yang datang dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, ataupun dari para tabi'in serta itba'at tabi'in dari as-salafus saleh. Maka ini dinamakan dengan khobar. Maka khobar bersifat umum, semua yang datang dari mereka. Kemudian khobar ini karena bersifat umum, maka ada khobar yang sahih dan ada khobar yang hoaks atau khobar yang dhaif dan sebagainya. Maka oleh sebab itu penulis mentakid di sini dengan al-akhbar as-sahihah untuk mengeluarkan akhbar as-saqimah al-mu'allah ad-dha'ifah, untuk mengeluarkan khobar-khobar yang dhaif, yang berpenyakit, yang lemah. Maka makna yang diinginkan juga di sini al-akhbar as-sahihah. Apa makna as-sahihah? Telah kita pelajari di pelajaran Tashilu Mustalahil Hadis bahwa arfa maratib as-sihah apa? Sahih li ghairi atau sahih li dzati. Sahih li dzati. Maka sahih li dzati itu arfa manzilah hadis yang qabul. Kemudian turun setelahnya sahih li ghairi. Kemudian turun setelahnya hasan li dzati. Kemudian turun setelahnya hasan li ghairi. Maka yang diinginkan oleh penulis di sini al-akhbar as-sahihah, makna sahih adalah istilah yang dipakai oleh al-muhadditsun al-awwalun. Karena al-muhadditsun al-awwalun menjadikan hadis sahih itu masuk kepadanya hadis hasan. Maka oleh sebab itu seperti diucapkan oleh Al-Iraqi di kitabnya At-Taqyid wal Idah di halaman 18, al-hadis as-sahih inda a'immatil mutaqaddimin fi ghalibi kalamihim, bahwa hadis itu bagi para muhaditsin yang terdahulu terbagi hanya menjadi dua, as-sahih wa dhaif. Maka hadis itu inda ulama ahlil hadis dibagi menjadi sahih dan dhaif. Lalu bagaimana dengan hadis hasan? Fal hasanu indahu mundariju tahta sahih. Maka hasan menurut ulama ahlil hadis terdahulu dia masuk kepada di bawah derajat hadis sahih. Maka oleh sebab itu penulis membuat judul al-akhbar as-sahihah, maknanya kumpulan hadis-hadis yang sahih. Jika nanti dilihat di dalam matan ternyata ada yang hasan li dzatih, ada yang hasan li ghairih, ada yang sahih li dzatih dan ada yang sahih li ghairih, ini sama saja. Karena yang diinginkan as-sahih menurut ulama al-mutaqaddimin masuk kepadanya hadis yang hasan, karena hadis hasan indahum mundarijun tahta sahih, dia itu berada di hadis yang sahih. Sehingga makna al-akhbar as-sahihah kumpulan hadis-hadis ataupun asar-asar yang baik dia sahih li dzatih, sahih li ghairih ataupun hasan li dzatih ataupun hasan li ghairih. Maka inilah makna dari al-akhbar as-sahihah. Maka dari judul ini saja penulis memberikan syarat di dalam kitabnya kumpulan dari khobar-khobar yang sahih saja. Maka dari judul ini berarti penulis menulis kitab mengikuti metode ahlil hadis. Dan ini khilafan li ta'lifat Hatibil Lail, yang mana menyelisihi penulisan dari para Hatibul Lail. Hatibul Lail adalah orang-orang yang mengambil kayu bakar di malam hari. Makna Hatibul Lail laqab untuk pencari kayu bakar di malam hari. Dan kalimat Hatibul Lail adalah jarh.
alladzi jama'a wa dawana fi kutubihi kullu haditsin sami'ahu aw qara'ahu fala yubali bi sihhatihi wa saqamih. Maka para hatibul lail di dalam kitab-kitab mereka mengumpulkan dari khobar-khobar yang sesuai dengan bab berhubungan dengan tarawih ataupun witir, dikumpulkan yang penting banyak sehingga kitabnya menjadi berjilid-jilid dan juga menjadi banyak pembahasannya. Dipikirnya itu yang baik. Maka para hatibul lail mereka hanya sekadar mengumpulkan yang penting banyak. Adapun ahlul hadis yang penting bukan banyak tetapi tidak melihat kepada kualitas. Kepentingan itu bukan kuantitas dari banyaknya, tetapi yang menjadi poin is quality. Maka ahlul hadis membuat kitab itu dilihat kualitasnya. Maka dia kumpulkan hadis-hadis yang sahih, dia buang hadis-hadis yang dhaif, dibuang hadis-hadis yang dhaif, tidak dimasukkan, tidak. Berarti kalau begitu kitabnya akan tipis. Karena hadis-hadis yang sahih dalam bab misalnya sholat tarawih dan sholat witir sedikit. Ya tidak apa-apa, yang penting kumpulannya hadis-hadis yang berbobot, berkualitas, bisa dipercaya, bisa diamalkan. Maka inilah yang diinginkan dengan bukan karya tulisan hatibul lail. Dan begitu pun mereka orang-orang yang bekerja meliput berita seperti para wartawan. Maka wartawan itu terbagi menjadi dua. Dan mereka pun membahas tentang adab-adab wartawan dan bahkan ada sumpahnya, di mana mereka wartawan-wartawan yang masuk kepada SOP, masuk kepada kriteria-kriteria yang diwajibkan. Pertama, menukil khobar yang sahih. Tidak hanya sembarang khobar, bahkan memasukkan berita hoaks. Maka para wartawan pun mereka ada yang memilih khobar-khobar yang sahih dan ada yang hatibul lail, yang mana dia asal memasukkan berita, dia dengar dari kejadian di tempat dari para saksi, yang saksinya dari anak kecil sampai yang besar, dan saksinya dari orang yang benar-benar melihat ataupun hanya cerita bohong, maka dia tulis semuanya. Akhirnya mencelakakan untuk dirinya. Maka begitu pun di sini, penulis mempunyai syarat al-akhbar as-sahihah, mentangkih dan menyaring khobar-khobar dari permasalahan sholat witir dan sholat tarawih yang sahih-sahih saja, maka di sini akan mengangkat kitabnya meskipun tipis. Tapi kitabnya layak untuk dibaca. Layak untuk hadis-hadisnya diamalkan karena hanya padanya dipilih dari hadis-hadis yang sahih. Dan bahkan mereka orang-orang hatibul lail dipikirnya dengan banyak dari hadis-hadis yang masuk tanpa diperiksa, akhirnya mencelakakan diri mereka sendiri. Maka hatibul lail kenapa disebutkan jarah? Dikarenakan orang ini bagaikan mengambil kayu bakar di malam hari. Sehingga dia melihat ada sepotong dari ranting yang hitam. Di mana dia keluar di tengah malam mencari kayu bakar hanya dengan obor ataupun senter. Karena tidak ada PLN di hutan. Iya. Maka hanya membawa senter. Maka terlihat di pinggir jalan ada seonggok dari ranting, dipikirnya ranting, di saat diambil ternyata king cobra ataupun the black mamba, yang mana jika menggigit dan menginjeksi dari viper, dari racunnya, maka ular-ular ini masuk kepada ular yang sangat berbisa, terutama black mamba, hanya dalam hitungan 7 menit akan menghancurkan pembuluh darah. Begitupun kobra. Maka orang ini akan mati dikarenakan hatibul lail. Mengumpulkan kayu bakar di malam hari, akhirnya celaka terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mementingkan
dari apa yang dia masukkan ke keranjangnya ataupun ke karungnya. Yang penting, oh ini ranting besar, ranting kecil, dia masukkan. Ternyata bukan ranting, dan itu adalah ular yang berbisa. Alhasil, inilah dari makna al-akhbar as-sahihah. Dan juga dari judul ini saja, selain keluar penulis dari madhab Hatibul Lail, juga khilafan li musannafat ashabil madahib al-fiqhiyah. Yang mana kebanyakan ashabul madahib al-fiqhiyah yang ta'assub dengan madhabnya ana Hambali, wa ana Syafi'i, wa ana Hanafi, wa ana Maliki. Maka kebanyakan mereka mencari hadis-hadis dan pentarjihan dari madhabnya. Sehingga kebanyakan mereka tidak insaf. Kadang-kadang merajihkan dari ucapan madhabnya, madhab Maliki, akhirnya dimasukkan dalam bab tersebut bisa jadi hadis-hadis yang dhaif. Yang jelas ini madhab kami Imam Malik dalam permasalahan ini madhab kami. Sehingga keluarlah madhab penulis dari madhab kelompok madahib al-fiqhiyah. Yang mana kebanyakan mereka ya'khudun al-ahadith likai tansuru madhabahum wa aqwalahum fil masail al-fiqhiyah. Adapun penulis di sini mementingkan syarat sahih, maka di bab-babnya nanti dia kadang-kadang akan masuk menolong pendapat Imam Ahmad, kadang-kadang melempar pendapat Imam Ahmad dan merajihkan pendapat Imam Asy-Syafi'i di masalah yang lain, dan kadang-kadang merajihkan pendapat Daud Az-Zahiri, dan kadang-kadang mengikuti pendapat jumhur ulama. Seperti itu keadaan kitab yang ditulis dari manhaj ahlil hadis. Yang penting merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, tidak bertumpu kepada ashabul madahib. Adapun kutub-kutub ashabul madahib, kebanyakan mereka hanya merajihkan dan memilih ucapan yang sudah dibuat. Misalnya madhab Syafi'i, ya sudah pendalilan Imam Syafi'i, itu yang mereka anggap benar. Meskipun hadisnya dhaif, yang penting ini pendapat madhab kami. Maka ini makna dari judul yang kita sebutkan. Kemudian kita masuk sedikit kepada prolog. Sebelum kita masuk, kita kembali kepada judul Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Sholati Tarawih wal Witr. Maka ketahuilah ya ibadallah, banyak dari kaum muslimin, terutama awam, membedakan antara sholatu tarawih dengan qiyamul lail, dengan qiyamul Ramadan, dengan sholat witr. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa hakikatul amr, bahwa sholatu tarawih dia juz'un min mafhumul am untuk qiyamil lail. Yang ada padanya juga sholatul witr. Maka kebanyakan awam mereka mengatakan sholatul tarawih khusus dan qiyamul lail khusus, wa sholatul witr khusus. Al-jawab la. Sholatul lail ataupun qiyamul lail am untuk seluruh salat. Dakhala fihi, salat witr masuk pada qiyamul lail, dan masuk juga salatu tarawih kepada istilah qiyamul lail. Maka bedanya hanya istilah, walakin al-haqiqah sawa. Hakikatnya sama. Maka yu'addu qiyamul lail aman likulli ayami sunnah. Maka qiyamul lail dipakai lafaz yang am untuk malam-malam dalam 1 tahun. Qiyamul lail. Dan diistilahkan pula dengan tahajud. Qiyamul lail, tahajud. Maka ini dia salat malam. Idan la farqu baina at-tarawih wa qiyamul lail
Namun sholat tarawih istilah yang dipakai sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Maka pemahaman ini harus kita luruskan terdahulu. Dan sholat witir termasuk dari qiyamul lail dan dia akan masuk kepada sholat tarawih. Ada witirnya. Dan sholat witir maknanya sholat yang ganjil. Bisa 3, bisa 1, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Yang jelas dia ganjil. Maka sholat malam dia adalah sholat tarawih dan dia adalah sholat witir. Maka semuanya sama. Maka oleh sebab itu sholatu tarawih tu'addu sholatu tarawih sholat qiyamil lail fi Ramadan. Dinamakan sholatu tarawih hakikatnya adalah sholat malam, namun istilah sholat tarawih dimasyhurkan di saat khusus di bulan Ramadan. Hakikatnya qiyamul lail. Namun karena di bulan Ramadan diistilahkan dengan sholatu tarawih, dan yang lebih baik lagi adalah qiyamu Ramadan. Karena wallahu a'lam lafaz sholatu tarawih tidak begitu masyhur di dalam syariah. Namun masyhur di kalangan istilah al-fuqaha. Maka ta'rif sholatu tarawih diambil dari tarawih lugatan jam'u tarwiyah. At-tarawih jam'u dari tarwiyah, jam'u taksir ala wazn mafa'il min sighah muntahal jumu'. Apa mufradnya? At-tarwiyah. Lalu apa makna tarwiyah? At-tarwiyah adalah mufrad dari tarawih bimakna ar-rahah. Maka sumiat salatu tarawih bihadal ism karena kaum muslimin dulu di saat melaksanakan salat malam, dia termasuk salat malam. Namun Nabi menghidupkannya dulu seperti di hadis-hadis yang muttafaqun alaih, karena yastarihuna baina rakaat awal ma ijtama'u li adaiha. Maka diambil sholat tarawih karena dulu Nabi melaksanakan sholat yang lama dan panjang. Akhirnya dalam 2 rakaat mereka beristirahat. Mengambil tarwihah rohah. Maka dari sini asal sholat tarawih dia qiyamul lail. Aina dalil qiyamul lail huwa aido salatu tarawih atau qiyamu Ramadan? Banyak dalil-dalilnya di mana dulu Nabi menghidupkan salatul lail lebih dikuatkan daripada malam-malam biasa. Seperti hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa aiqad ahlahu wa jadda wa shadda ma'zarah atau wa shadda mi'zarah. Maknanya bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk kepada 10 malam terakhir menghidupkan malamnya. Wa aiqad ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Kemudian melaksanakan salat malam dan tidak menggauli istrinya. Maka lafaz salatu tarawih seperti kami sebutkan masyhur di kalangan fuqaha, namun tidak begitu masyhur min alfad al-ahadits. Walakin alladhi ustuhira salatu tarawih dengan istilah apa? Qiyamu Ramadan. Aina dalil? Hadis masyhur fi sahihain an Abi Hurairah mada man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini dia yang masyhur dari lafaz tarawih. Dan maknanya man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wahtisaba, beriman kepada Allah dan
menginginkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Imam An-Nawawi di Syarah Muslim bawaba fi Syarah Sahih Muslim di saat menjelaskan hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, bab at-targhib fi qiyami ramadhana wa huwa tarawih. Bab fi targhib, bab untuk mengajak manusia kepada keutamaan qiyam Ramadan wa huwa tarawih. Maka tarawih itu dinamakan dengan qiyam Ramadan. Maka man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, maknanya barang siapa yang menghidupkan tarawih. Dan berkata juga An-Nawawi masih di Syarah Muslim menjelaskan hadis ini, wal murad bi qiyami ramadhana salatu tarawih wa tafaqal ulama ala istihbabiha. Maka yang diinginkan di dalam hadis qiyam Ramadan adalah salatu tarawih. Maka kalimat salatu tarawih dengan qiyam Ramadan itu adalah lebih dekat kepada dalil qiyam Ramadan. Adapun salatu tarawih masyhur indal fuqaha. Dan pendalilan yang lain di dalam hadis yang telah kita lewati fi ahkam siyam Ramadan. Tadkur apa? Nah, ayo. Man sama Ramadan wa aqamahu famimman ana faqala anta minas siddiqin wa syuhada ahsan. Hadis Amr ibnu Murrah al-Juhani. Di hadis Amr ibnu Murrah al-Juhani, ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitu salawatil khams wa adaitu zakah wa sumtu ramadhana wa qumtuhu. Ada huwa syahid. Bagaimana kedudukanku ya Rasulullah jika aku bersyahadat tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan kamu adalah Rasulullah, dan aku salat 5 waktu dan aku membayar zakat dan aku sumtu Ramadan wa qumtuhu. Ini poin pendalilannya. Aku melaksanakan puasa Ramadan dan aku menghidupkan qumtu, membangunkan domir kembali kepada Ramadan. Idan qiyam Ramadan. Maka kalimat qiyam Ramadan lebih dekat kepada pendalilan sunnah daripada kalimat tarawih. Karena wallahu a'lam lafaz salatu tarawih di dalam hadis jelas atau tidak. Namun di sini banyak dengan lafaz man qama Ramadan ataupun wa qumtuhu. Famiman ana qala minas siddiqin wa syuhada. Maka hadis ini telah kita lewati di ahkam siyami Ramadan, merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Yahya Ibnu Ma'in di juznya dari jalan Abul Yaman an Su'aib ibn Abi Hamzah an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Husain dari Isa ibnu Talha dari Amr ibnu Murrah al-Juhani. Maka semua rijalnya thiqat. Maka inilah dari pembedaan antara salatul tarawih dengan qiyam Ramadan dari segi lafaz. Namun hakikatnya sama. Maka salatul tarawih dari segi lugatan telah kami jelaskan, dan dari segi waktunya lihat, dia sama dengan salat malam. Yumtaddu waktu salatul tarawih dari salat isya kepada tulu'il fajr ats-tsani. Di setiap malamnya di malam-malam Ramadan. Maka di sini kita mengetahui bahwa salatul tarawih dengan salat lail itu sama. Adapun qiyamul lail maka didefinisikan dengan qiyamul lail dari segi lughah, qiyam yakni membangunkan dan lail yakni di malam hari. Waktunya mulai dari ba'dal isya sampai tulu'il fajr ats-tsani. Yang ada padanya juga witr. Maka
Inilah definisi dari Qiyamul Lail. Sehingga ditafsirkan oleh para ulama, istilah dari Qiyamul Lail adalah sholat malam di setiap malam, sehingga di bulan-bulan Ramadan dinamakan tarawih ataupun Qiyamul Ramadan, maka di malam-malam biasa maka dia dinamakan sholatul lail. Dan kalimat sholatul lail datang di dalam syariah banyak. Dan keutamaannya sangat besar Qiyamul Lail. Dan Qiyamul Lail di sini diinginkannya dalam bentuk witir. Sehingga bisa Qiyamul Lail dari 3 rakaat. 2 rakaat ditambah 1. Dimasukkan Qiyamul Lail. Au khamsa rakaat. 2 rakaat tambah 1. Jadi 5. Atau 7 rakaat. Atau 9 rakaat. Atau 11 rakaat. Atau 13 rakaah ditambah muqaddimah seperti nanti akan kita bahas, maka inilah jumlah dari sholat lail yang mana dia itu berjumlah witir. Maka sholatul lail dan sholatul witir dan sholatul tarawih dia asalnya adalah sama. Adapun lafaz sholatul lail yang dimutlakkan fi ghairi Ramadan banyak di dalam syariah. Di antaranya hadis yang mana hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Man sholal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Wa man sholas subha fi jamaah faka'annama sholal lail kulluhu. Maka barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat malam setengahnya. Dan barang siapa yang disempurnakan dengan sholat fajar berjamaah, maka dia seakan-akan melaksanakan sholat malam semuanya. Dan sholatul lail diistilahkan dengan tahajud juga. Maka ini dari segi lafaz yang kami ingin menjelaskan bahwa sholatul tarawih, qiyamul lail, dan sholatul witir pada hakikatnya dia sama saja. Maka oleh sebab itu, kita kembali sekarang kepada beberapa hadis yang mengisahkan sholatul tarawih. Apakah dia sholat malam atau tidak? Jawabnya jelas sholat malam. Di hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Aisyah tentang kisahnya Nabi melaksanakan sholat tarawih. Maka sholat tarawih ini hanya dilaksanakan beberapa malam saja. Dikhususkan dengan pengkhususan qiyam Ramadan. Kemudian ditinggal oleh Nabi karena ditakutkan seakan-akan menjadi wajib. Setelah meninggal Nabi maka terus-menerus manusia dalam keadaan meninggalkan perkara ini. Kemudian setelah datang zaman Umar ibn Khattab dan melihat kaum muslimin di bulan Ramadan salat-salat sendiri, maka ijtihadnya Amirul Mukminin yang berlandaskan dari sunnah Nabi dulu menghidupkan malam-malam Ramadan meskipun 4 hari diriwayat seperti itu dan diikuti oleh kaum muslimin dari mulai malam sampai kepada mendekati fajar, maka Umar menghidupkan sunnah ini kembali. Maka ini dinamakan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, dan ini bukan bid'ahnya Umar seperti ucapan Syiah ar-Rafidah. Kenapa? Karena dulu Nabi pernah melakukannya. Lalu kenapa Umar menghidupkannya kembali? Karena lafaz ini khasyitu an yufrida alaikum. Aku takut kalau sholat ini di zaman Nabi, dia berkata, ditakutkan nanti diwajibkan kepada kalian.